Pagi hari membaca berita, banyak cerita tentang remaja. Hidup Tara itu yang kita cita, hindari nakal demi masa depan yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, ketahuilah teman-teman bahwa kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita. Salah satunya adalah merokok. Oleh karena itu, kami kelompok 7 akan membahas mengenai kenakalan remaja merokok yang sering terjadi di kalangan siswa. Kita akan mencari tahu penyebab, sebab, akibat, dampak, dan solusinya. Lalu, apakah peran keluarga, lingkungan masyarakat, dan teman sebaya berpengaruh? Oleh karena itu, mari kita cari tahu. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siti Syarmedani dari kelas 11C yang akan mewawancarai kakak siapa? Nama saya Dava Kaisan Ali dari kelas 11I. Baik kakak Dava. Dalam kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Kak Dava tentang masalah sosial yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu masalah merokok. Apakah bersedia Kak? Boleh, siap. Oke, baik Kak. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman Kakak saat berada di lingkungan yang banyak perokok dan apa yang biasanya kamu rasakan sebagai perokok pasif atau yang menghirup aromanya gitu loh Kak. Kalau dari pandangan saya ya, pertama mungkin dari mereka bisa merokok itu karena nggak ada kurangnya pengawasan Kak. Karena pertama kurang pengawasan, terus juga kalau saya sebagai orang yang jadi perokok pasif, otomatis pertama nggak nyaman banget. Karena apa? Karena kita yang tadinya pengen duduk di situ atau kumpul di situ jadi terganggu. Harusnya udara yang kita hirup itu seger, tapi malah asap semua nih, parasit semua nih gitu. Oh, baik. Dari aku paling gitu. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu dampak apa yang paling sering Kakak alami dalam akibat terpapar asap rokok, baik terhadap kesehatan maupun kenyamanan dalam beraktivitas. Kalau dampak yang pertama, aku tuh kadang suka kalau yang menghirup udara yang ada asap rokoknya itu kadang langsung pilek. Pertama pilek, habis itu kalau udah pilek keganggu. Dari pilek itu banyak deh penyakitnya, karena kan pilek itu sumbernya penyakit, bisa kemana-mana tuh. Yang kedua dampaknya, pertama buat kenyamanan ya. Jadi orang itu bakalan dimusuhin. Kenapa? Karena apalagi kalau di sampingnya perempuan, karena perempuan tuh banyak kan gak suka rokok gitu kan. Jadi mereka kurang nyaman gitu. Jadi dampaknya pertama dia mengganggu, kita jadi sakit. Yang kedua jadi dimusuhi gitu. Baik, terima kasih Kak. Kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga yaitu menurut Kakak apa alasan utama remaja tetap merokok meskipun mereka tahu bisa merugikan orang lain di sekitarnya? Kalau dari aku sendiri ya mungkin ngeliat karena ini faktor budaya. Ini udah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia karena alamnya juga melimpah karena tembakau gitu kan. Orang tuanya juga mencontohkan. Jadi sampai ke mereka, oh ternyata kalau usia udah SMA atau udah ke mau kuliah tuh udah masa-masanya gue ngerokok deh gitu. Jadi mereka ngerasa tuh kayak, oh ini udah waktu biar gentle tuh nggak harus ngerokok. Jadi karena budaya mungkin kalau dari saya gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang keempat, yaitu saat teman-teman Kakak ngerokok di dekat Kakak, bagaimana biasanya kamu menyikapi situasi tersebut? Pertama, kalau aku sendiri pasti negur, wih agak geser dong rokoknya atau enggak, jangan di sebelah sini. Terus yang kedua, paling kalau misalnya kita ingetin dampak-dampaknya, merokok tuh nggak bagus, begini begitu. Nah, habis itu kita sendiri ngejauh. Kalau misalnya mereka masih tetap kok di situ, ya otomatis kita yang ngejauh gitu. Baik Kak, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kelima, yaitu apakah pernah ada momen ketika status Kakak sebagai perokok pasif itu membuat Kakak merasa nggak nyaman dalam pergaulan, dan bisa ceritakan contohnya? Kalau misalnya nggak nyaman pernah sih, tapi kalau dibilang nggak nyaman banget karena aku nggak pernah, jarang sih nimbrung sama teman-teman yang rokok gitu. Jadi kadang pernah ngerasa nggak nyaman kalau di samping nih ada orang lain tiba-tiba ngerokok gitu kan ya. Itu yang kadang jadinya kita, ini orang kenapa sih gitu kan, jadi kayak merasa ganggu banget gitu kan, paling gitu Kak. Baik. Pertanyaan yang keenam yaitu menurut pendapat Kakak, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar untuk melindungi remaja dari bahaya sebagai perokok pasif? Yang pertama, langkah
sebagai orang tua nih ya, dari orang tua dulu dia harus memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya terhadap kebiasaan ataupun perilaku yang dilakukan sama si anak nih. Yang kedua, dia menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, jadi si anak ini nggak banyak di keluar, karena ketika di luar itu pintu gerbangnya dari ngerokok Kak, banyak di luar. Nah jadi kita lebih banyak di rumah ngobrol dengan orang tua. Yang ketiga, kalau dari aku sendiri sih, ini sebagai personnya ya, yang orang yang ngelakuinnya, kita harus cari jati diri kita pengen jadi apa, jadi jangan sampai buang-buang waktu gitu sih Kak. Baik, jadi seperti itulah hasil dari tanggapan narasumber kali ini, yaitu dari Kak Dava mengenai masalah sosial kebiasaan merokok pada remaja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian terima kasih ya Kak Terima Dava kasih atas juga. perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisya Humaira dari kelas 11D sebagai pewawancara, dan di sini ada narasumber bernama Rahil dari 11D. Nah, wawancara kali ini membahas tentang dampak masalah sosial kenakalan remaja, yaitu merokok. Mohon izin mewawancarai Kak Rahil ya. Kak Rahil, di sini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Kak Rahil saat berada di lingkungan yang banyak perokok, dan apa yang biasanya kamu rasakan sebagai perokok pasif? Bener-bener gak nyaman banget dan kadang bikin sesek karena aku perlu tahan nafas biar gak kesumbat oleh asap-asap tersebut. Oke, pertanyaan kedua, dampak apa yang paling sering kamu alami akibat terpapar asap rokok, baik terhadap kesehatan maupun kenyamananmu terhadap dalam beraktivitas? Sejauh ini yang paling parah sih gak ada ya. Mungkin karena saya tahan nafas jadinya agak sesek dikit, soalnya itu bener-bener sensitif banget untuk hidung saya. Menurut Kak Rahil, apa alasan utama remaja tetap merokok meskipun mereka tahu itu bisa merugikan orang lain di sekitarnya? Karena yang kita tahu di rokok itu ada zat yang bisa membuat rokok itu sebagai sesuatu yang bisa membuat orang kecanduan. Jadi pasti orang-orang gak bakal lepas dari rokok ketika mereka sekali nyobanya, jadi kayak nyicip sekali terus kayak penasaran dan akhirnya bisa menjadi habits atau kebiasaan. Oke. Saat teman-teman Kak Rahil merokok di dekat Kak Rahil, bagaimana biasanya kamu menyikapi situasi tersebut? Biasanya sih saya menyuruh mereka untuk agak jauhan dikit atau saya yang jauhan, karena saya sebagai perokok pasif benar-benar merasa sensitif banget ke wangi-wangian atau asap-asap rokok tersebut. Kalau mereka bebal, ya saya yang menghindar. Oke, pertanyaan kelima, apakah pernah ada momen ketika statusmu sebagai perokok pasif membuatmu merasa tidak nyaman dalam pergaulan? Bisa ceritakan contohnya? Bisa. Oke, jadi salah satu pengalamannya, misal ketika saya lagi ada hangout sama teman-teman saya yang biasanya saya sering ajak ngobrol tanpa ada gadget ataupun barang lainnya. Nah, ketika mereka mengeluarkan rokok tersebut, itu benar-benar mengganggu banget karena saya tuh nggak nyangka kalau mereka tuh bisa kayak gitu, dan juga jujur kaget banget sih. Jadi saya juga lama-lama merasa nggak nyaman ada di lingkungan mereka. Oke, pertanyaan terakhir nih, menurut pendapat Kak Rahil, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh keluarga, sekolah, atau lingkungan sekitar untuk melindungi remaja dari bahaya menjadi perokok pasif? Oke. Karena rokok itu kalau untuk perokok-perokok harus diberhentikan. Jadi menurut saya sebaiknya sih dibikin zona khusus manusia-manusia perokok aja. Jadi dijauhkan dan diisolasi dari orang-orang yang perokok pasif gitu. Jadi seperti itulah tanggapan dari narasumber Kak Rahil mengenai masalah sosial kenakalan remaja sebagai siswa yang mengamati. Terima kasih banyak ya Kak Rahil atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Nur Hasanah sebagai pewawancara. Sekarang saya sedang bersama salah satu narasumber dari pihak guru nih. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, boleh izin memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizky Arianti, yang biasanya dipanggil Ibu Kiki. Saya di sini sebagai guru BK. Oke. Oke, saya masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, menurut Ibu, bagaimana kebiasaan merokok memengaruhi kehidupan sosial remaja di lingkungan sekolah? Kalau dampak merokok sendiri untuk pengaruh ya kepada kehidupan sosial ya. Sebenarnya untuk kalangan merokok sih dampaknya ya, pertama itu sebenarnya kalau dibilang dampak ya mungkin agak negatif ya. Negatifnya kenapa? Karena mungkin seusia remaja, khususnya kayak anak SMP ataupun SD, itu kan yang tadinya dia tidak merokok, tapi karena dia ngumpul dengan seseorang atau kelompok yang perokok, akhirnya dia timbul rasa keinginan tahuan untuk apa? Untuk mencoba hal yang namanya rokok itu apa gitu. Jadi sebenarnya dampaknya itu negatif ya. Negatifnya itu karena rokok itu kan ada zat-zat nikotinnya ya, yang dimana bikin jadi kecanduan, dan akhirnya dari rokok tersebut menjadi dampaknya bisa jadi ketergantungan yang lanjut sih. Dampaknya intinya sih jadi jelek sih ya, gitu aja. Oke, baik Bu. Mungkin selanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa dampak negatif merokok terhadap perkembangan karakter dan sikap sosial remaja? Oke, kalau dampak untuk ke karakter ya, karakter ya, bener kan ya? Untuk ke karakter mungkin kayak lebih ke emosional nggak sih biasanya nih? Kalau misalnya kan biasanya ada perokok yang kadang satu hari bisa habis 1 bungkus rokok ya. Nah, jika dia tidak merokok dengan 1 bungkus, otomatis dia akan merasakan mulutnya asem, atau enggak dia akan merasakan dia pusing dan emosionalnya jadi nggak stabil. Jadi misalnya dia punya deadline kerjaan ataupun tugas sekolah yang dimana yang dia nggak bisa nggak bisa dia kerjakan gitu kan, pada akhirnya dia pusing dan akhirnya dilarikanlah melalui rokok dulu, baru biasanya kan kadang orang ada yang punya prinsipnya gini, kalau nggak ngerokok gue nggak hidup. Bener nggak? Ya kan? Nah, biasanya sih seperti itu. Jadi dampak karakternya jadi lebih baik mengutamakan rokok daripada makan. Biasanya kan kayak gitu ya. Jadi intinya dampak negatif ke karakter sih lebih kayak ke emosional aja. Jadi kayak ketergantungan yang saya bilang tadi. Rokok itu membuat seseorang jadi ketergantungan. Ya, contohnya mungkin teman-teman bisa melihat di sekolah ataupun di luar sekolah, ada anak yang misalnya ketika dia nggak ngerokok langsung asam dan langsung emosionalnya membeledak gitu, ya nggak sih? Ya, kurang lebihnya sih kita aja. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran guru dalam mengedukasi dan mencegah kebiasaan merokok di kalangan siswa? Oke, untuk mengedukasi ya, yang pertama sih pastinya kita akan melihat dari materinya dulu nih. Kita akan edukasi dulu tentang apa sih itu rokok. Kan orang-orang apalagi seusia anak siswa gitu ya, sekolah ya, khususnya hanya tahu rokok itu cuma batangnya doang nih yang bisa dibeli di warung, ya kan? Tapi mereka nggak tahu dalam isian rokok itu ada apa aja nih, bentukannya bagaimana, cara proses pembuatan rokoknya itu mereka nggak tahu seperti apa, terus dampaknya apa. Nah, pas setelah kita kasih tahu dulu pengertiannya, baru kita tahu lihat dulu nih orang merokok itu pasti dari mana. Pasti ada faktor penyebabnya dong, even mungkin dari temennya atau dari orang tuanya atau dari tempat tongkrongannya dan sekitarnya. Nah, terus setelah kita tahu faktornya, kita kasih tahu dulu nih dampaknya itu apa. Dampak merokok itu bukan hanya 1-2 hari ke depan ya, bukan, tapi 50 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Makanya banyak usia remaja itu yang umurnya 20 tahun atau 30 tahun sudah mengalami pertama sakit jantung, ya kan ya. Terus ada juga yang paru-parunya bolong. Ya, itu karena penyakit-penyakit seperti itu nggak melihat, nggak memandang nunggu tua dulu baru kena penyakit. Bahkan seusia muda, bahkan bukan hanya rokok dong yang bisa merusak organ tubuh, dari makanan pun pasti banyak bisa merusak organ tubuh ya. Cuma setelah kita tahu nih dampaknya, ya baru kita liatin dulu nih, maksudnya orang yang punya penyakit tersebut nih dari efek rokok, ya mungkin bisa melalui dari trailer video di YouTube,
kan biasanya suka ada ya spoilernya kan, atau juga mungkin kita bisa mendatangkan dari kerjasama dari pihak kesehatan, dampak-dampaknya, atau dari kepolisian, bisa aja kayak gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah Ibu pernah mengamati perubahan perilaku sosial siswa yang merokok? Kalau yang saya perhatikan ya, untuk perilaku yang merokok ya sama yang enggak, yang tidak ya, biasanya nih orang yang suka merokok kalau nongkrong ya, biasanya even kayak kamu lewat ke warkop atau kayak gimana, biasanya kan nongkrong, mana bagi dong buat sebat nih, asem nih mulut gue, gitu kan, biasanya kayak gitu kan ya. Lebih kayak hiperaktifnya tuh lebih jatuhnya ke sistem bagi rokoknya gitu. Nggak usah jauh-jauh ke nongkrong di warkop deh, di sekolah pun kalau misalnya di WC aja kan ada tuh yang melakukan transaksional jual beli rokok. Ya bener kan. Nah biasanya di situ, bagi rokok dong, lu ada rokok nggak, gue asem banget nih, gitu kan ya. Biasanya sih lebih kayak berani dalam arti kata berani untuk ngambil resikonya, berani untuk kesananya, untuk efek sampingnya dia nggak tahu nih, jangka ke depannya dia akan mengalami, misalnya kalau di sekolah kan pasti otomatis dapat sanksi dong ya, dia nggak akan berpikir ke sana dibandingkan dengan anak yang nggak merokok. Kalau anak yang nggak merokok itu jauh lebih lebih hati-hati dalam arti kata, nggak berani asal bertindak gitu. Jadi intinya sih poinnya mungkin yang pertama, dia lebih berani dibandingkan yang siswa yang nggak ngerokok gitu. Lanjut pertanyaan 5. Apa saja faktor yang biasanya mendorong remaja untuk mulai merokok menurut pengalaman Ibu? Kalau pengalaman saya ya, faktor yang pertama ini banyak hal sebenarnya. Ada emang anak itu kan sebenarnya pendidikan utama itu kan sebenarnya dari keluarga ya, dari rumah. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang bapak yang ngerokok atau mama yang mengerokok, pasti dia akan bercermin ke sana. Otomatis yang pertama dari keluarga ya. Tapi yang kedua, jika nggak semua orang tua itu merokok ya. Nah, apalagi yang kedua ini sebenarnya bisa didasarkan dari teman, dari lingkungan sekitar, baik teman rumah maupun teman sekolah. Jadi di sini sebenarnya kita lihat dulu nih cenderungnya lebih kemana. Cuma kalau yang saya lihat rata-rata anak zaman sekarang itu lebih banyak ngerokok itu dari pertemanan gitu dibandingkan dari orang tuanya. Karena kalau orang tuanya tahu anak yang ngerokok ya ada yang cuek, ada yang emang lebih care. Care-nya itu dalam arti kata melarang atau menasehatinya kayak gitu sih. Lanjut ke pertanyaan terakhir yang keenam, yaitu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sekolah dan keluarga untuk mengurangi dampak negatif merokok pada kehidupan sosial remaja? Kalau langkah-langkahnya mungkin lebih dampak negatif ya, mungkin lebih kayak kan tadi kita udah kayak ngasih, mungkin yang pertama kita akan melakukan kayak workshop aja sih, workshop dalam arti kata pencegahan agar tidak terjadinya merokok ya. Kita mungkin akan lebih adain kayak sekitar workshop, ngundang orang tua gitu kan ya. Terus juga mahasiswanya juga mungkin kita kayak lebih ngasih edukasi aja sih, biar orang tua pun di rumah bisa bekerja sama nih dengan pihak sekolah. Karena kalau misalnya anak yang ngerokok dikasih bebankan ke sekolah, kan sekolah nggak bisa memantaunya 24 jam ya kan, otomatis orang tua juga harus dapat andil gitu kan, biar nggak dampak rokoknya. Ya mungkin kita akan mengadakan workshop aja sih, gitu aja. Mungkin sekian dari wawancara kali ini. Terima kasih Bu Kiki atas waktu dan informasi yang diberikan. Semoga informasi yang diberikan kepada kita dapat bermanfaat. Menurut penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia, ada 60 juta penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Dari jumlah itu, sekitar 3 juta orang merupakan pelajar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyebab dari remaja yang suka merokok adalah dikarenakan pengaruh teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua, dan juga mempunyai rasa penasaran yang tinggi.
Selain itu, faktor budaya juga mempengaruhi hal ini, dikarenakan merokok dianggap sebagai hal biasa dan juga nikotin yang mempunyai sifat kecanduan sehingga para remaja yang sulit terlepas. Nah, dampak yang muncul juga tidak main-main loh teman-teman. Perokok pasif seringkali mengalami sesak nafas, batuk, serta merasa terganggu dalam pergaulan. Sementara perokok itu sendiri bisa dicap negatif, dijauhi lingkungan, cenderung lebih emosional, dan tergantung terhadap rokok. Adapun solusi yang ditawarkan adalah orang tua memberi perhatian lebih dan teladan baik, sekolah mengadakan penyuluhan tentang bahaya rokok, dan serta lingkungan yang mendukung dengan zona bebas asap rokok. Remaja perlu diarahkan untuk mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menghindari kebiasaan ini. Dari hasil wawancara tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa merokok adalah masalah serius yang berdampak luas, baik dari segi kesehatan maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, maupun remaja itu tersendiri untuk mencegah masalah itu semakin meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai scriptwriter dan apa? Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.